It's a quick message. Iblis akan selalu berupaya menghancurkan sebuah keluarga. Bagaimanapun caranya. Kepada laki-laki, sebuah keluarga itu hancur, dysfunction, ketika seorang laki-laki tidak menjalankan perannya sebagai suami dan ayah yang sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Keluarga hancur di situ kalau laki-laki tidak menjalankan perannya sebagai pemimpin, leader, alpha, kepala keluarga, tanggung jawab, dan apapun kaitannya sebagai pemimpin di dalam keluarga, carilah itu di dalam Tuhan. Ini adalah video singkat, jadi tidak akan dalam. Lalu perempuan, istri, ibu. Perempuan bisa menghancurkan keluarga ketika mereka mendominasi, controlling, mengendalikan. Perempuan harus tunduk kepada suami. Perempuan, istri, tidak boleh mengendalikan keluarga. Karena peran pemimpin haruslah dipegang oleh suami dan ayah. Ketika seorang perempuan mengendalikan, controlling, dominan di dalam sebuah keluarga, secara otomatis keluarga itu akan dysfunction, tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena anak-anak tidak akan melihat contoh dari peran yang seharusnya. Itulah yang menyebabkan laki-laki menjadi tidak dominan, tidak tahu bagaimana menjadi laki-laki, lembek, menjadi penyuka sesama jenis, letoy. Karena peran ibu, peran istri yang dominan, dan ketiadaan peran ayah atau suami. Baik perempuan atau laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, tidak akan menjadi anak yang seharusnya ketika perempuan menjadi dominan di dalam keluarga. Jadi kembali di dalam keluarga, peran yang sudah Tuhan ciptakan sejak awal penciptaan jangan pernah diubah. Kembali ke diri kita masing-masing. Saya berkata ini dari sudut pandang perempuan karena saya perempuan. Bagaimanapun suamimu, jadilah perempuan yang tidak mengendalikan. Jadilah perempuan yang patuh. Lakukan fungsi kita sebagai perempuan, ibu, penyayang, penjaga keluarga, mendoakan, melayani. Bagaimana jika perempuan itu tidak memiliki suami yang bisa berperan sebagai layaknya suami? Kembalikan kepada Tuhan, berdoalah, jadilah perempuan yang setia kepada Tuhan. Bukan dengan kita mengatasinya sendiri, mengambil energi maskulin, berupaya untuk menjalankan fungsi laki-laki di dalam keluarga.
It doesn't work that way. Tidak begitu caranya. Tidak begitu. Kembalikan kepada Tuhan, lalu biarkan Tuhan yang mengatur. Bagaimana mengembalikan fungsi keluarga ini? Dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Apapun yang diizinkan terjadi, kalau belum sesuai dengan keinginan kita, lepaskan kendali itu. Belajarlah untuk berserah. Kembalikan keluarga kepada Tuhan. Sesuatu yang retak, sesuatu yang patah, sesuatu yang rusak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kita sebagai ibu, sebagai istri, doa kitalah yang sangat diperlukan oleh keluarga. Jadi jangan izinkan iblis mempengaruhi kita untuk melakukan yang sebaliknya dari yang Tuhan perintahkan sejak awal penciptaan. Selaraslah dengan Tuhan demi keluarga. Bagaimana kalau keluarganya sudah hancur? Tuhan itu Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan itu Tuhan yang membangkitkan. Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Kenapa kita masih seringkali mengecilkan Tuhan kita? Yang kita anggap besar itu sebetulnya kecil bagi Tuhan, sangat kecil, sangat mudah. Lalu kenapa rasanya berat? Karena kita masih mengendalikan. Perempuan, berhentilah mengendalikan. That spirit of controlling. Rebuke them. Lepaskan itu. Lepaskan ketika kita harus pegang kendali kuat-kuat. Harusnya begini, harusnya begitu. Tidak. Kita terlalu bodoh untuk mengendalikan hidup kita sendiri. Karena kita bahkan 1 detik ke depan tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan tahu seumur hidup kita apa yang akan terjadi. Jangan biarkan iblis punya celah. Baik keluarga yang masih baik-baik saja, pertahankan itu. Kembali belajar dan belajar bagaimana menutup semua akses, tutup semua akses. Lebih dekat dengan Tuhan, lindungi mereka, setiap keluarga, diri kita sendiri, suami kita, anak-anak kita. Bagi keluarga yang diizinkan untuk retak, hancur menurut kita, atau apapun, kembalikan kepada Tuhan dan berhenti mengendalikan. Let it let God. Kembali ke peran kita masing-masing. Baca lagi peran perempuan di situ apa? Di dalam keluarga. Kembalikan fungsi feminin dalam keluarga. Penyayang, pelindung, untuk menjadi tempat yang nyaman, lemah lembut, melayani. That feminine energy. Take that. Semua hal di luar itu Tuhan yang mengatur, termasuk rezeki kita. Jangan takut. Kalau kamu takut bahwa kamu tidak bisa makan besok, itu seperti kamu manusia yang tidak punya Tuhan. Latih iman di situ. I've been there. Jadi saya mengatakan ini tidak klise atau omong kosong. Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu dan berkuasa. God bless you.